Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang bercerita tentang perangkap orang-orang kelas menengah. Indonesia ini jumlah orang kelas menengah sekarang meningkat tajam lebih dari 40%. Siapa bilang Indonesia negara miskin? No. Ya. Kalau India jumlah negara penduduk miskinnya lebih banyak dari Indonesia, yes. Bahkan penduduk miskinnya orang India jauh melebihi daripada jumlah penduduk Indonesia. Anda harus tahu itu. Ya, nah itu makanya kita harus bersyukur bahwa Indonesia ini sebenarnya bukan tergolong negara miskin. Ya, Indonesia ini termasuk menurut saya negara yang ya lumayan sejahtera lah. Ya, masih berkembang, belum negara maju, tapi jauh lebih baik daripada negara terbesar di dunia. Ya, nah sekarang kali ini saya akan menjelaskan beberapa perangkap orang middle income, yaitu middle income trap. Jadi perangkap orang pendapatan kelas menengah. Nah, bicara pendapatan orang kelas menengah, yaitu mereka yang di Indonesia ini tergolong penghasilannya antara UMR sampai 10 juta rupiah. Itu namanya middle income. Orang-orang yang punya pendapatan kelas menengah. Nah, misalkan step-step middle income ya, atau orang-orang yang income-nya kelas menengah antara sekitar 4 sampai 10 juta. Ini jebakan-jebakannya harus hati-hati. Nomor 1, ketika step-stepnya ya, pertama Anda lulus sekolah, kuliah, Anda dapat pekerjaan. Kedua, Anda itu mulai bekerja. Dan yang ketiga, nah ini, Anda mulai membeli barang-barang kesukaan kamu yang sebetulnya nggak terlalu butuh. Kalau namanya HP itu kan cukup beli satu, nggak usah sampai beli 2, 3, 4, itu kan nggak perlu, ya kan? Jadi yang penting Anda mulai jebakannya itu seperti handphone, aksesoris, makanan dan minuman di luar rumah. Jadi nge-mall, ngafe, nongkrong, itu middle income trap. Nah, sekarang Anda lihat warung kopi itu disediakan di mana-mana di kota besar. Itu membuat spend uang yang Anda hasilkan itu cepat habis karena oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, Anda nggak sadar minum kopi 10.000, 20.000. Kalau di Starbucks itu sampai kopi aja sampai 40.000. Itu namanya membidik orang kelas menengah. Nah, membidik kelas menengah seperti itu menjadikan kalian uangnya yang kalian hasilkan cepat habis. Hati-hati, ya. Kemudian akhirnya Anda bekerja lebih keras supaya memenuhi gaya hidup kalian. Kan gaya hidupnya kan kalian naik. Dulu nggak pernah makan di mall, sekarang makan di mall. Dulu nggak pernah pakai pakaian brand, sekarang pakai pakaian brand. Dulu nggak pernah pakai handphone yang keren, kameranya bagus, sekarang beli handphone yang kamera bagus. Jadi standar hidupnya mulai naik. Nah, inilah yang namanya perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Kemudian ketika kamu dapat promosi lalu naik gaji, gaya hidupnya naik lagi. Lalu Anda membeli sesuatu yang lebih mahal seperti rumah, mobil, jam tangan mewah dan sebagainya. Lalu Anda bekerja lebih keras lagi dan akhirnya mendapat promosi lalu naik gaji lagi. Dan akhirnya membeli lebih mewah dan akhirnya yang namanya gaya hidup itu tidak pernah turun. Nah, inilah yang menjadi sebuah jebakan middle income, jebakan orang kelas menengah. Nah, karena ini akan terus berjalan, ini yang dinamakan perangkap pendapatan kelas menengah. Nah, bagaimana cara keluar dari perangkap ini? Jadi dari orang yang dulunya nggak punya apa-apa, sekarang sudah mulai punya rumah, mobil, terus sudah mulai ngafe. Nah, bahkan beberapa di kolom komen saya juga sering bertanya gini, Pak, kenapa dulu hidup saya itu baik-baik saja padahal gaji saya kecil? Kenapa sekarang ketika saya itu income sudah naik, kenapa kok hidup saya ini tambah stres? Cicilan kok tambah banyak? Kartu kredit, hutang nggak selesai-selesai. Nah, ini dia. Anda sudah masuk ke dalam jebakan pendapatan kelas menengah. Ini tidak terjadi di menengah bawah. Saya beritahu satu fakta. Anda tahu tukang sampah kan? Tukang sampah itu gajinya berapa sih? Tapi dia bisa menghidupi 2 anak dan hidupnya baik-baik saja. Ya, serius. Dan hidupnya baik-baik aja di desa. Mereka hidup dengan ala kadarnya. Kenapa justru orang-orang kelas menengah ini malah mempunyai problem finansial baru? Karena satu jawabannya, yaitu keinginan lebih besar daripada kebutuhan dan keinginan lebih besar daripada gaji dan akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.
Itu masalahnya. Karena Anda punya Instagram, Anda hari ini punya sosial media, Anda pengen pamer, Anda pengen hari ini terlihat kaya, Anda hari ini pengen terlihat keren, nggak salah. Tapi itu juga berurutan dengan kenaikan gaji. Jadi gaji naik, kebutuhan ikut naik, ini naik, ikut naik. Nah orang sukses bedanya di sini, gaji naik, gaya hidupnya sama. Nah ini dia, gaji naik, gaya hidup sama. Dia tidak perlu menunjukkan dirinya itu wow. Nah itulah sebabnya orang seperti ini, orang keren. Saya nggak suruh Anda pelit, tapi saya suruh Anda hemat, mengeluarkan sesuatu yang nggak perlu. Ketika Anda bisa mengeluarkan sesuatu yang nggak perlu, Anda pasti tidak akan kena problem yang namanya middle income trap. Justru saya sering mengajarkan di konten Success Before 30 ini, bagaimana Anda bisa meniru kesuksesan orang-orang seperti mereka. Nomor satu, supaya Anda bisa keluar dari perangkap ini, yaitu Anda harus menabung. Istilah saya menyelamatkan. Salah satunya menabung emas, seperti di Tamasya. Anda lihat di bawah ini, saya sangat menyarankan Anda menyelamatkan uang yang Anda hasilkan. Soalnya kalau Anda minum kopi, Anda minum bir, Anda nonton, kalau Anda konversikan uang itu jadi emas, maka Anda masih punya aset. Serius. Daripada Anda buang tapi nggak kembali. Anda beli handphone sama beli emas, jelas valuasi emas itu ke depannya jauh lebih bagus. Nah ini, jangan sampai kena jebakan middle income. Yang kedua, kalau seandainya sekarang pengeluaran Anda sudah tinggi, kebutuhan Anda sudah tinggi, nah ini problemnya, Anda harus cari sumber pendapatan baru. Ya salah satunya Anda bisa jadi reseller di KK Indonesia untuk nambah pendapatan. Kalau enggak, Anda enggak cukup. Ya, jadi kebutuhan hidup Anda naik terus. Anak dulu 1, 2. Tapi kalau memang mereka baik-baik aja ya enggak masalah gitu. Tapi Anda jangan sampai ikut gaya hidupnya. Temen anaknya pakai baju merek, kemudian Anda ikut mau beli baju merek untuk anak. Loh Pak, namanya anak Pak. Ya betul. Tapi kan namanya anak itu dipakai, beli baju, beli sepatu, 3 bulan kemudian baju dan sepatunya udah nggak bisa dipakai lagi. Lagi-lagi Anda kena middle income trap. Lagi-lagi uang itu pemborosan. Dan akhirnya uang yang Anda keluarkan sekian ratus ribu jutaan hanya untuk anak itu, akhirnya nggak dipakai. Dan uang itu nggak bisa diapa-apain. Bajunya ya sudah mau diapakan. Nah lagi-lagi kena middle income trap. So hati-hati, sederhana apa adanya aja. Yang ketiga adalah Anda harus bedakan mana keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau namanya kebutuhan ya kebutuhan, itu yang harus diprioritaskan dulu. Keinginan itu nanti nomor dulu. Orang sukses mereka tuh selesaikan dulu kebutuhannya. Menabung, menabung itu kebutuhan, bukan keinginan. Nah orang Indonesia ini masalahnya satu, keinginan dulu nomor satu, baru kebutuhan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin semuanya pengen. Akhirnya kebutuhannya nggak terpenuhi. Akhirnya income-nya berapapun nggak cukup. Mau gaji 10 juta nggak cukup, 20 juta nggak cukup. Tidak pernah akan ada kata cukup. Oke, nah jadi video kali ini saya buat. Kalau Anda tahu perangkap inilah yang membuat perangkap orang kelas menengah kenapa tetap miskin meskipun income-nya 4-10 juta, kenapa nggak bisa menabung. Di konten kali ini saya sudah bongkar semuanya. Jadi tahan keinginan, tahan nafsu keinginan untuk belanja. Niscaya Anda akan menjadi orang yang berbahagia, income Anda sangat cukup. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Ada 2 video di sini ditonton, jangan lupa subscribe, and always salam hebat luar biasa.